Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas karunia-Nya kepada kita dengan limpahan segenap nikmatnya yang alhamdulillah pada malam ini kita bisa kembali melanjutkan kajian-kajian kita yang mudah-mudahan dengan kajian-kajian ini semakin bertambah hasanah keilmuan kita, semakin terang segala sesuatu yang terkait dengan peribadatan kita, dan insya Allah dengan demikian kita akan bisa dapat memperbaiki sedikit demi sedikit pola hidup kita selaku hamba Allah, dan semoga dengan demikian ketika kita harus menghadap kepada Sang Penciptanya, kita sudah dalam keadaan paripurna yang Allah ridho terima kita dan kita pun ridho untuk berhadapan dengannya. Salawat teriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat hingga segenap umatnya hingga yaumil kiamat, dan semoga kita semua Allah himpun sebagai bagian daripada umatnya yang senantiasa setia untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan kelak insya Allah kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah SAW pada nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut dengan kajian yang seyogianya sekarang harusnya bulanan ya, tapi mungkin lupa kali lupa konsep waktu bulanan ya. Baik, tidak akan mengurangi hikmah daripada taklim kita. Kita lanjutkan dengan kajian ya, akhlak di adab di dalam Islam ya. Kita sudah pernah kaji bahwa kita dihidupkan itu adalah untuk ibadah, gitu kan ya. Masih ingat? Kalau masih ingat, udah cukup lama tuh ya, apa namanya, tenggangnya cukup lama dengan pertemuan sekarang. Dan pada kesempatan ini temanya ibadah yang kita kerjakan itu harus memenuhi syarat dengan tauhid. Jadi ibadah tidak serta-merta kita laksanakan begitu saja, tapi harus ada pelengkapnya. Ya, ini harus memenuhi syarat tauhidnya. Nah gitu ya. Di dalam keterangan yang lalu pernah disampaikan ya, sedikit bahwa ibadah kepada Allah itu harus dengan mengakui keesaannya dalam zatnya, sifatnya, dan af'alnya. Itu dalam ibadah. Jadi kita harus benar-benar mengetahui dan mengakui kalau Allah itu esa, dan esanya dalam zatnya ya, dalam sifatnya, dan di dalam pekerjaannya. Zatnya Allah itu esa, tidak ada yang bisa sama. Mengulang sedikit,
Zat Allah nggak bisa disamakan. Makanya kita tidak bisa menggambarkan zat Allah seperti apa. Ya. Ada kalimat zikrullah, ingatlah Allah. Apa yang kita ingat? Karena wujudnya Allah, zatnya Allah kita nggak lihat. Terus yang mau diingat apa? Apa yang bisa diingat dari Allah gitu? Kalau wujudnya Allah nggak bisa diingat, yang bisa kita ingat apa? Allah itu adalah nama dari suatu zat. Ya, Allah itu bukan Tuhannya. Allah itu nama Tuhan kita gitu. Ya, kayak Purwanto. Purwanto itu bukan yang punya percetakan, itu nama yang punya percetakan gitu. Yang punya percetakannya apa? Itu tuh gitu. Wujudnya itu ada, wujudnya bisa dilihat gitu. Allah wujudnya nggak bisa dilihat, tapi ada namanya Allah. Yang bisa kita ingat apa? Paling tidak namanya bisa kita ingat. Nah, ketika ibadah, maka yang kita ingat itu paling tidak nama Allah itu teringat dalam kita. Ya, itu. Sifatnya esa. Tidak ada sifat Allah itu yang sama dengan sifat makhluk. Ya, kalau ada di Al-Quran itu dikatakan Allah itu istawa 'alal arsy, duduk di atas aras. Itu jangan gambarkan duduk kayak kita gini, jangan digambarkan. Itu hanya kiasannya duduk di atas aras, tapi nggak bisa dia kita gambarkan duduk seperti kita, berarti makhluk dong gitu. Esa nggak bisa disamakan. Tangan Allah, nah ada kata tangan Allah, yadullah gitu kan. Tangan itu jangan digambarkan kayak tangan kita begini, nggak bisa sama, nggak bisa disamakan. Ya, esa sifatnya, esa afalnya, esa pekerjaannya. Pekerjaan Allah nggak sama dengan pekerjaan kita, beda. Ya, Allah itu maha sempurna. Nah, di dalam ibadah kita harus benar-benar mengesahkan Allah, baik zatnya, sifatnya maupun afalnya, gitu ya. Maka ibadah kepada Allah yang disertakan dengan dicampurkan dengan syirik kepada Allah adalah ibadah yang tidak diterima oleh Allah. Apa syirik? Syirik itu adalah mengakui ada satu zat lain yang difungsikan sama seperti kita memfungsikan Allah. Kalau kita meminta kepada Allah, ternyata kita meminta juga kepada sesuatu yang selain Allah. Nah, itu syirik. Ibadah yang dibarengi dengan ada syiriknya, itu ibadahnya ditolak. Makanya jangan ada kepercayaan lain pada diri kita selain kepada Allah. Jadi gamblangnya, kalau kita masih menyimpan sesuatu zat selain Allah yang kita jadikan dia seperti Tuhan, maka itulah syirik. Syirik itu, musyrik itu bentuknya banyak, ya, wujudnya banyak dia, gitu ya. Nah, berdasar firman Allah yang mengatakan, hendaklah kamu sembah Allah dan jauhkan tauhid. Tauhid itu adalah sesembahan atau benda-benda yang kita akui punya sesuatu, kekuatan, kemampuan selain daripada Allah. Itu tauhid. Bentuknya apa? Macam-macam. Kalau yang kita perlakukan batu, maka batu itu tauhid. Kalau yang kita perlakukan itu adalah pohon, maka pohon itu tauhid. Kalau yang kita perlakukan itu harta, maka harta itu tauhid. Kalau yang kita perlakukan itu adalah ilmu, maka ilmu kita pun tauhid. Makin rumit memahaminya, ya.
Jadi yang togut-togut itu dibuang. Jangan membanggakan sesuatu zat apapun selain daripada Allah. Ya. Maka dari sekarang ada yang di dompetnya bawa kertas, ada tulisan Arabnya disimpan. Ada yang nyimpen, ayo. Ada nih. Ini ada yang bawa isim nih. Ya. Maaf saya sampaikan. Apalagi sampai kita, jangankan isim itu dibawa dengan sholat, kita taruh di rumah, kitanya sholat, tapi karena kita menyimpan isim itu udah termasuk syirik. Sholatnya itu ditolak. Ada yang pakai cincin? Batu cincin? Batu akik? Kalau dia mengakui bahwa batu itu punya kekuatan, ya, batu itu punya kekuatan yang bisa digunakan sebagai pertolongan untuk dia, berarti selain Allah, itu namanya togut. Cincin itu mempercayainya syirik, bendanya togut. Ketika itu ada pada kita, maka ibadah kita semua ditolak oleh Allah. Ya. Tapi saya pakai cincinnya itu hiasan, batu akik, ya, ada yang merah delima, ada yang safir dan lain sebagainya. Hiasan nggak ada masalah. Yang penting jangan dituhankan gitu. Kalau saya nggak pakai cincin ini, kemarin saya ditabrak motor mati dah. Gitu. Untung ada cincin ini gitu. Untung ada cincin ini, jadi cuma robek-robek dikit, masih robek juga gitu. Ya. Nah kalau udah kayak gitu, itu yang bermasalah itu. Ya. Itu yang bermasalah. Ya. Jadi tidak usah ya. Tidak diperlukan itu. Tapi kalau sebatas itu cuman hiasan nggak masalah. Saya punya benda pusaka umpamanya. Pusaka itu kita tidak menuhankan itu. Ini kan pusaka, cuma disimpan sebagai kenangan. Nggak masalah. Tapi kalau dia sudah menyerahkan dirinya kepada pusaka itu pusakanya togut, menyerahkan dirinya syirik. Ibadahnya tertolak semua. Nah gitu ya. Oke. Jelas tuh ya. Famay yakfur bitawuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Ya. Maka barang siapa kafir kepada apa-apa yang disembah selain dari Allah, ya. Famay yakfur bitagut, siapa yang kafir kepada togut, kepada apa-apa yang disembah selain Allah, dan dia beriman kepada Allah, maka sesungguhnya telah berpegang dia dengan tali agama yang teguh. Kalau kita mengingkari togut, kita iman kepada Allah, maka kata Allah, kita sudah berpegang kepada tali yang amat teguh, yang tidak akan pernah terputus. Gitu, ya. Kalau ada perintah wa'tasimu bihablillah, ya, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, itu maksudnya berpegang teguh kepada tali agama Allah, berimanlah benar-benar kepada Allah dan jauhi taugut gitu. Jauhi taugut, itu wa'tasimu bihablillah itu. Ya. Nah ini jangan termasuk ketika kita berziarah, ya, kepada mau makam wali kayak mau makam siapa kayak, kemudian kita meminta dengan makam itu karena dianggap itu orang soleh, maka makamnya itu buat kita togut, memintanya syirik gitu. Makanya yang suka ziarah, hati-hati tuh, ya, jangan sampai nanti gara-gara ziarah akhirnya malah ibadah kita tertolak tuh.
Dilarang nggak ziarah? Tidak, tidak dilarang. Tapi hati-hati ya, hati-hati i'tiqadnya, akidahnya. Ya. Sekali kita datang ke tempat ziarah, kita meminta kepada yang isi kubur karena dianggap dia orang soleh, dianggap dia adalah wali Allah, ya. Benar memang dia orang soleh, benar memang dia wali Allah, tapi yang salahnya kita meminta ke dia. Itu yang salah. Artinya kita sudah menduakan Allah. Syirik itu. Terus ngapain kalau kita ziarah ke sana? Ziarah ke sana itu yang pertama kita mau tahu sejarah dia agar kita bisa meniru. Yang kedua kita doakan dia. Setelah doakan dia, doakan kita, gitu. Bukan dia yang doakan kita, kita mendoakan kita. Ya. Mendoakan dianya gimana? Ya Allah, jika memang ini adalah orang soleh, tambahkan kesolehannya. Jika memang dia benar orang soleh, maka tularkan kesolehannya kepadaku. Gitu. Gak masalah. Tapi kalau kita datang, ya saya pulang, saya punya maksud ini. Ini yang bermasalah. Iya, jadi hati-hati ya. Hati-hati sekali, ibadah itu harus disyaratkan dengan tauhid. Tauhidnya yang mantap. Ya, ketika kita sholat, kemudian ada unsur syiriknya di sana, sholatnya itu mutlak ditolak oleh Allah. Mutlak ditolak. Ya. Lebih jauh, perhatikanlah beberapa larangan Allah di dalam Al-Quran tentang syirik. Yang dihubungkan dengan penyembahan kepadanya, dihubungkan dengan menyembahnya kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Dan hendaklah kamu menyembah Allah dan jangan kamu menyekutukan sesuatu kepadanya. Ini Allah sudah mengatakan begini. Dan ini ketat sekali. Jangan sekali-kali dilanggar. Sekali kita melanggar, maka hancur ibadah kita. Sembahlah Allah dan jangan kamu menyekutukan sesuatu pun. Ya. Termasuk harta. Ketika kita meyakini kalau saya tidak punya harta, maka pasti saya akan tersiksa, gitu. Berarti ketenangan kita sudah ditumpukan kepada harta. Itu masalah. Itu masalah. Ya. Kalau saya tidak bekerja, saya nggak dapat rezeki. Logis nggak? Masuk akal nggak? Masuk akal. Nyatanya kalau nggak bekerja kita nggak dapat rezeki. Tapi secara akidah kita salah. Gitu. Salahnya di mana? Rezeki yang mengatur adalah Allah, bukan pekerjaan kita. Pekerjaan kita itu media saja untuk menjemput rezeki dari Allah. Gitu. Ini sering saya sampaikan ini. Ya. Bekerja itu bukan untuk mencari rezeki, bekerja itu media untuk menjemput rezeki dari Allah. Rezekinya Allah yang ngatur. Ya. Kenapa dulu Qarun itu ditenggelamkan oleh Allah? Karena Qarun setelah dia dikabulkan doanya sampai harta berlimpah, itu pelitnya ngadubillah gitu. Kalau kata orang sini mah. Ya. Pelitnya banget. Kenapa dia pelit? Karena dia mengatakan ini harta sebanyak ini boleh upaya saya, gitu. Dia mengakui kemampuannya, itulah yang menghasilkan harta. Berarti dia sudah membelakangi Allah. Di situ tauhidnya hilang. Makanya ditenggelamkanlah Qarun itu dengan harta-hartanya. Gitu. Jadi kalau harta kita sudah banggakan, harta kita jadi togut. Jadi yang kaya nggak usah bangga lah, ya, nggak usah dibanggakan kekayaannya. Yang paling kaya nggak usah dibanggakan. Kenapa? Bukan miliknya, bukan miliknya. Karena sekali Allah mau cabut, habis semua, ya.
ilmu kita pun jadi togut. Kalau ketika ilmu itu kita pandang bahwa dengan ilmu itulah kita menjadi mulia dan dimuliakan, maka ilmu itu jadi togut buat kita. Yang memuliakannya kita, kalau kita ini dimuliakan, maka yang memuliakan kita itu adalah Allah. Ilmu itu hanya sebagai syarat, sebagai media saja, gitu. Kenapa? Karena betapa banyak orang yang berilmu tapi dia nggak jadi orang yang mulia, nggak jadi. Tapi ada orang yang sedikit ilmu, sederhana, tapi dia lebih dimuliakan oleh manusia. Banyak. Kenapa? Berjalan di adab. Ini adabnya kita di hadapan Allah, ya. Adabnya kita di hadapan Allah, ibadah itu harus dibarengi dengan tauhidnya. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Mereka menyembah aku, tidak menyekutukan sesuatu kepadaku. Mereka siapa? Mereka orang-orang yang terselamatkan, mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Dia itu menyembah Allah, tidak menyekutukannya. Para waliullah itu dia nggak merasa kalau dia itu orang yang paling dekat dengan Allah, tidak. Mereka tidak merasa. Dia merasa, bahkan ada yang merasa lebih hina daripada orang lain. Tapi justru karena kerendahan hatinya itulah di hadapan Allah, Allah muliakan dia. Ini kan konsep nih, ya. Kalau orang itu merasa bangga dengan pinternya, dengan kayanya, dengan segala sesuatu kelebihannya, biasanya dia bukan malah disukai orang. Betul nggak? Orang kadang-kadang malah nggak suka. Tapi orang yang rendah hati, dia sebenarnya bisa ini, bisa itu, tahu ini, tahu itu, tapi dia diem, pura-pura bego, gitu. Padahal goblok, ya. Itu malah disukai, gitu. Kenapa? Dianggapnya dia nggak sombong orangnya, gitu. Padahal bukannya nggak sombong, emangnya bego, gitu ya. Emangnya bego, gitu. Tapi dia malah disukai oleh orang, gitu. Tapi kalau yang nunjukin tok-tok gini, itu malah tidak disukai. Jadi nggak usah arogan hidup tuh, gitu. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, berjalanlah di muka bumi itu. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan menyombongkan diri, kan gitu. Ya, kenapa? Karena ternyata sombong itu adalah termasuk bagian daripada musuh Allah dan Allah nggak sukai itu. Gitu. Jadi kita biasa-biasa sajalah, ya. Dalam hal ini nggak ada guru, nggak ada murid. Kenapa? Guru dan murid itu nggak ada bedanya. Jadi kalau saya duduk di sini, bapak-bapak ada di situ, ini cuma beda tempat duduk, ya. Cuma beda tempat duduk. Derajat kita itu nggak ada bedanya, sama saja. Cuma beda tugas. Tugas saya ngomong, tugas jamaah dengerin. Kan kalau ngomong semua repot, kan gitu. Cuma beda tugas. Tugas saya ngomong, tugas jamaah ngedengerin. Yang paling mulia siapa? Nggak ada di antara kita, sama. Gitu. Bahkan bisa jadi di antara bapak-bapak jauh lebih mulia dari saya di hadapan Allah, kan gitu. Ini kan tugas keduniaan kita seperti ini, gitu ya. Jadi nggak ada yang bisa kita banggakan. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kejoliman dalam tanda kurung syirik adalah bagi mereka keamanan. Dan mereka orang-orang yang terpimpin. Jadi percayalah kepada Allah. Ketika kita benar-benar iman kita itu tulus kepada Allah, Allah janjikan keamanan buat kita. Aman dari apa? Aman dari segala. Allah amankan kita dari kemiskinan, Allah amankan kita dari kejoliman, Allah amankan kita dari bencana. Tapi bagaimana kita punya iman tapi kita hidup susah? Kalau orang beriman tidak akan pernah merasa susah. Itu kunci.
Kalau orang merasa susah, berarti masih ada yang perlu diperbaiki dengan iman. Kalau orang itu beriman, benar-benar beriman, dia nggak pernah merasa susah. Kenapa? Karena dia tahu bahwa rezeki dari Allah dan Allah maha kaya. Gitu. Pasti Allah akan beri dia rezeki. Walaupun rezeki yang diberi oleh Allah adalah seperti rezeki ayam. Tahu rezeki ayam? Ya. Rezeki ayam itu cuman hari itu. Hari itu dia hidup, hari itu dikasih rezeki. Beres, habis. Ada nggak ayam? Saya nyari makan, taruh dulu buat besok. Nggak ada. Ayam itu cari makan, nyimpen buat besok, nggak ada. Dikasih nasi satu piring ya sama orang, jangan dihabisin deh, yang separuh buat besok taruh dulu. Nggak ada ayam itu. Ayam hari itu dia nyari makan, hari itu dimakan, habis, selesai. Tapi apa? Besok yakin ayam itu dapat lagi. Beda dengan kita. Ya, beda dengan kita. Makanan, stok makanan masih 1 minggu udah mikirin. Ntar kalau ini habis dari mana ya? Padahal itu yang belum dimakan masih 1 minggu gitu. Itu kan begitu. Ya. Inilah ketidakyakinan kita gitu. Ketidakyakinan kita. Jadi tidak usah, Allah jamin. Kalau imannya benar-benar, Allah itu jamin keamanannya kepada kita. Aman dari kelaparan dan lain sebagainya. Rasa lapar, rasa takut, itu kan ujian. Ujian, takut kekurangan, takut kematian dan lain sebagainya. Itu ujian, ya. Nah ini adabnya kepada Allah, ya. Adabnya kepada Allah itu seperti itu. Kita harus benar-benar memang harus mengesahkan Dia dengan seesa-esanya. Tidak ada keraguan. Dzalikal kitabul la raiba fi. Apa yang diterangkan oleh Al-Qur'an tentang Allah, tidak ada keraguan sedikit pun sana. Gitu ya. Nah, penolakan Allah terhadap syirik ya, yang paling keras Allah sampaikan di dalam surat yang pendek Al-Kafirun, ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kata Allah, kita kalau kepada orang kafir itu nggak usah ada pertimbangan dalam soal ibadah. Aku nggak akan nyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Aku tidak menyembah yang kamu sembah, dan kamu pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Dalam hal ini kita masing-masing, lakum dinukum waliyadin. Kamu sembah apa yang kamu sembah, aku menyembah apa yang aku sembah. Itu sikap kita terhadap orang kafir tentang kekafiran dan kemusyrikan. Itu mutlak harus, gak bisa enggak. Ya. Soal bergaul dengan semua manusia kita bebas, tapi dalam soal ibadah tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kita mau sholat, kebetulan kumpul sama orang-orang non muslim, gak enak nih sholat sendirian gitu. Gak bisa, ya. Izin aja, mohon maaf, saya waktunya sholat, gitu. Kita sholat, ya. Jadi nggak usah bikin gak enak. Lakum dinukum waliyadin. Kalau itu urusan kamu, urusan agama saya, urusan saya. Ini yang perlu hati-hati. Jadi memang ibadah itu benar-benar harus ketauhidan itu mantap, ya. Man mata wa huwa yad'ullahi nidan dakhalan nar, ya. Barang siapa mati padahal ia mengadakan sekutu bagi Allah, niscaya ia masuk neraka. Ini yang dimaksud dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam mengamalkan agama Islam. Jangan sampai kamu mati, di saat kamu mati kamu masih membawa kemusyrikan. Ini yang harus dijaga.
Jadi bukan soal ketika kita mati kita sedang tidak beragama Islam, bukan. Mungkin agama Islamnya tetap pada kita, cuman sayangnya pada kita masih ada kesirikan gitu. Ini wala tamutunna illa wa antum muslimun itu. Jangan sampai kamu mati, kamu sedang tidak beramal seperti amalnya Islam. Amalnya Islam itu apa? Tauhid mutlak. Gitu ya. Jadi sekarang kita jaga yang masih ada sirik-sirik, bersih-bersihin deh. Ya, bersih-bersihin. Ya. Kita buang-buangin kesirikannya. Ya. Yo, yang masih ada wapak-wapak, yang masih ada apa tadi itu? Isim-isimnya ya. Ini bukan isim mufrad, bukan isim ini ya. Bukan isim bahasa Arab ini. Isim jimat gitu ya. Udah buang, daripada sayang kita sholat capek-capek, puasa capek-capek, sedekah capek-capek, tapi nggak diterima oleh Allah. Gara-gara itu. Ya, gara-gara itu. Saya berani ngomong itu bekas saya. Ya, itu bekas saya. Saya pernah mengalami kemusyrikan seperti itu, Pak. Pernah. Makanya saya cerita. Ya. Ada satu guru, satu kiai, dan memang tajam, ya. Dia mengal zikir tajam. Ceritanya, saya ceritain nggak malu saya. Kenapa? Saya udah taubat, gitu kan. Berani cerita karena udah taubat gitu ya. Jadi waktu itu saya pernah dibagi satu lembar kecil kertas itu oleh temen gitu kan. Dan memang ya jelas dukun dia gitu. Ditaruhlah di dompet, menghargai dia, saya taruh di dompet. Kelupaan, Pak. Sebenarnya saya mempercayai banget enggak, make enggak. Cuman karena ditaruh di dompet kelupaan bertahun-tahun. Satu saat saya ketemu sama guru ya, yang memang tajam ininya. Oh, di dompet saya dia tahu ya. Itu apaan di dompet? Dibawa-bawa. Bingung kalau saya. Apaan ini? Buka dompetnya. Begitu dibuka ternyata bener ada, Pak. Astagfirullah, merah muka saya gitu kan. Apaan itu? Ibadah kamu nggak akan diterima seumur-umur. Masih ada, buang sama saya. Sebenarnya cerita bukan karena dipinta, ini dibagi, cuma lupa gitu kan. Ada di sini, buang. Coba, ya. Saya pernah ngalami gitu. Jadi tidak usah bergantung sama yang itu. Syariat itu harus sesuai dengan syar'i. Syariat harus sesuai dengan syar'i. Agar kita punya rezeki yang berlimpah, satu, perbaiki akidah, kedua, sempurnakan ibadah, yang ketiga, berusaha sebisa mungkin. Itu aja syarat ketiga. Ya, perbaiki akidahnya, jangan sampai ada syirik. Sempurnakan ibadahnya, baguskan ibadahnya, gitu. Sholatnya, ya puasanya, ya zikirnya. Sempurnakan ibadahnya, terus berusaha sebisa mungkin. Insya Allah, Pak, Allah jamin, Allah nggak akan menjolimi kita. Kalau kita bekerja keras itu, Allah pasti hargai ya, pekerjaan kita. Nah, inilah adab-adab kita di hadapan Allah. Kita masih membahas adab dengan Allah ini, ya, belum kelar, masih terlalu panjang untuk mengelarkan adab kepada Allah. Ya, kita adab sama Allah itu adab yang paling utama. Kalau adab kepada Allah itu belum sempurna, kita belum bisa menjadi hambanya yang dimuliakan. Jadi waliullah itu dia bukan karena sakti, bukan karena apa, tapi karena adabnya tinggi. Ya, dia bisa diangkat oleh Allah menjadi waliullah itu karena adabnya tinggi, bukan karena kesaktiannya. Kalau ada cerita tentang wali Allah itu mampu begini, itu karomah dari Allah yang bukan dia pinta dan dia juga nggak tahu. Itu tahu-tahu bisa begitu. Itu karomah dari Allah. Kenapa? Karena adab yang tinggi. Ini permasalahan kita adalah permasalahan adab di muka bumi ini. Dan sekarang kasus adab ini adalah kasus yang terbesar. Nyaris manusia itu sudah kehilangan adab. Gitu ya. Termasuk adab terhadap alam. Ya, Allah ciptain gunung itu nggak sia-sia, karena gunung itu adalah yang membuat stabil perputaran bumi. Tapi oleh manusia gunungnya dihabisin, gunung yang menjulang tinggi sampai jadi rata. Ini kan manusia nggak punya adab.
Allah tumbuhkan itu gunung-gunung, dibalain dengan pohon-pohonan. Tujuannya apa? Satu, gunung supaya tidak rusak, tidak longsor. Yang kedua, penyerapan air. Nah, hutannya dibasmi, dibangunlah bangun-bangunan. Air siapa yang menyerap? Tidak ada, air lewat ke bawah, banjirlah yang di bawah. Yang di puncak enak, punya villa, disewa, tapi Jakarta yang kerendam, kan gitu. Akibat apa? Akibat adab. Manusia nggak punya adab terhadap alam. Jadi kalau kata siapa yang lagunya itu dengan alam itu, Ebit Giade ya, Ebit Giade itu kan. Mungkin alam sudah murka dengan kita. Iya, murka. Kalau alam bisa ngomong kayak kita, lu berak-berak di atas gua gitu kan, kencing-kencing di atas gua, tapi lu ngerusak gua gitu. Marah gua gitu kan. Kira-kira begitulah adab, jaga adab ya. Nah itu ada kitabnya itu. Kalau untuk menjaga adab hati-hati banget ya. Di kitab itu dijelaskan jangankan kita merusak, kalau kita musim hujan jalan ngebawa jeblogan dari tanah orang aja itu nggak boleh ke bawah sampai ke rumah. Sampai seperti itu Pak ya. Itu kalau di pesantren ada itu dipelajari ya. Jeblogan aja dari tanah orang nggak boleh sampai ke bawah ke rumah, itu saking hati-hatinya. Jadi mesti dibersihin dulu tuh, nggak boleh ke bawah. Kenapa? Itu walaupun cuma ada di sendal, itu tanah orang gitu. Hak orang, hati-hati, kalau perlu anterin ke yang punya gitu kan. Gitu. Nah inilah bapak-bapak sekalian yang saya hormati ya, materi kita malam ini saya kira cukup itu. Intinya bahwa ibadah kita harus bersih dari segala kemusyrikan dan harus dijaga tauhidnya gitu ya. Karena kalau tauhid itu tidak jaga, maka ibadah kita mutlak tertolak ya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, semoga bisa dipahami dan semoga bisa diamalkan kita sama-sama. Tidak dalam arti saya sendiri sudah mengamalkan ini, tapi paling tidak kita sama-sama berniat dan beritikat untuk mengamalkannya. Semoga Allah beri kesempatan dan kemampuan serta kekuatan kepada kita untuk beramal, kita menjadi hambanya yang beradab sehingga kita bisa disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, monggo dilanjut. Ya, demikianlah saya menyampaikan kebersamaan seperti yang saya sampaikan bahwa setelah ada kajian pada kali saya mau berbicara terkait masalah topik bahkan agak berpikir sampai dengan kajiannya. Jadi silakan yang bertanya pasti kurang ini ayat lebih silakan yang bertanya tentang kalau maksudnya tasawuf ya, dari tasawuf. Ini masuk kemana-mana. Dipikir dia masuk. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau ada masalah atau kita lari dari orang atau Pengalaman pribadi dengan orang. Tapi jangan tapi kita tetap tes Allah ya. Itu apakah bisa dikatakan dengan mistake atau Ya, punya masalah lari ke orang pinter ya. Nah ini julukan orang pinternya kata siapa kan gitu ya. Ini dia pinter tuh kata siapa? Ini kan yang jadi pertanyaannya sebenarnya gitu. Bapak-bapak saudara yang dirahmati Allah. Ada memang orang-orang yang bisa kita mintai tolong. Itu dalam istilah agama disebutnya wasilah, tawasul. Tawasul, wasilah itu mewakilkan gitu kan. Suatu hari Rasulullah didatangi oleh sahabat, saya lupa siapa nama sahabat itu. Dia itu begitu susahnya, ya sampai mau sholat jamaah aja itu susah untuk bareng. Sekalinya dia sholat jamaah, baru selesai salam-salam kabur pulang.
Sehingga satu saat Rasulullah bertanya, kamu kenapa sih kalau habis sholat itu boro-boro zikiran, habis salam langsung kabur? Nah, dia jelasin begini ya Rasul, saya itu di keluarga suami istri, tapi saya punya kain satu-satunya. Kalau saya nggak cepat pulang, khawatir istri saya kehabisan sholat maghrib. Makanya saya lari pulang, gantian pakai sarungnya, gitu kan, pakai kain. Oh gitu. Ya Rasul, maka dari itu tolong doakan saya kepada Allah agar Allah memudahkan rezeki saya. Berdoalah Rasul, karena Rasul yang berdoa otomatis dong dikabul oleh Allah. Maka hilanglah kemiskinannya, dia menjadi kaya raya. Nah, meminta kepada Rasul, emang dia nggak bisa minta langsung kepada Allah? Gitu kan? Kenapa harus melalui Rasul? Karena dia tahu Rasul itu siapa. Gitu loh. Rasul ini adalah utusan Allah, kekasih Allah. Masa kalau yang memintanya kekasihnya Allah sampai tega nggak ngabulin, gitu loh logikanya. Orang-orang seperti itu bisa. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti itu kalau tidak dia yang mendoakan, dia memberi saran, tapi sarannya syar'i. Gitu kan? Dia memberi saran kepada kita, tapi sarannya syar'i. Itu baru orang pinter, gitu. Tapi ada permasalahannya di masyarakat, dia datang kepada orang yang katanya orang pinter, tapi tiba-tiba orang pinter itu dia mendoakan juga, tapi memberi saran, sarannya tidak syar'i. Pak Kiai, panggilnya Kiai juga sama lagi, ya. Ya Pak Kiai kan? Ngaku dia Pak Kiai itu. Pak Kiai, saya butuh pertolongan bla 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 gitu. Nah kata kiainya, iya nanti kita doain, tapi ada syarat, nanti kamu pulang. Nah gini kan, nanti kamu pulang cepet cari ayam yang namanya ayam cemani gitu. Ayam cemani nu kumaha sih bilang itu? Katanya orang kayak gitu ya. Ayam cemani gitu. Nanti dipotong di hari Jumat pas lebah ajan. Hari Jumat pas ajan berarti kan, nah itu masalahnya ya. Nah ketika yang begini dikatakan orang pinter, ini yang goblok yang minta gitu ya, gitu. Itu yang begitu yang termasuk ke dalam kategori syirik ya. Kita udah bertanya kepada orang yang salah, terus memintanya kepada dia gitu. Berbeda dengan sahabat tadi, ya Rasul tolong doakan aku kepada Allah. Dia tujuannya minta kepada Allah, cuma minta dibantu doanya oleh Rasul. Itu nggak masalah, bener. Sama kita datang ke guru, ke orang tua, ke kiai, dan kemana? Pak Kiai, tolong doakan saya ya, supaya permasalahan saya cepat selesai. Nggak masalah. Kita minta didoakan, tapi kita bukan minta dia menyelesaikan kita. Kenapa? Dia juga manusia seperti kita. Ini yang salah kaprahnya. Gitu loh, ya. Apalagi kalau udah dengan persyaratan ABCD. Nah, ini kalau udah persyaratan ABCD, ini udah lain cerita. Bolehkah datang ke gua-gua? Boleh. Nggak dilarang datang ke gua. Karena Rasul juga dia bisa mendapatkan wahyu adanya di gua. Gitu kan? Di gua Hiro. Tapi ke gua itu bukan meminta sama yang punya gua, bukan. Dia berholwat di gua itu, dia menyendiri, dia menyepi, dia mendekatkan diri kepada Allah di gua, nggak apa-apa. Silakan kalau berani mah. Gitu kan? Berholwat di gua, nggak silakan, karena Rasul juga sebelum diangkat jadi Rasul dia berholwat di gua sampai datang wahyu yang pertama itu di gua Hiro gitu ya. Jadi urusan syirik, urusan ini ya, urusan syirik ya, salah kaprah itu berbahaya gitu. Jadi meminta tolong atau meminta kepada sesama manusia yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan itu ya. Tapi kalau kita yakin bahwa orang pintar itu bisa menyelesaikan masalah saya, ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Oke? Terima kasih.
hari ini biasanya di masyarakat memang itu. Yang kedua berkaitan tadi yang masalah ketika meminta doa kita kadang juga menyalahkan ketika kita kesialan itu orang kita dan banyak kesialan itu dia menjadi menurut saya sih sirik ya, karena ada sebagian orang bahwa ketika tadi sudah bisa bilang bahwa nanti kan jelas nanti Rasulullah, tapi kita meminta pada ahli kubur itu sendiri bahwa yang diyakini bahwa orang kita itu ketika kita minta dia lalu dia bahwa ahli kubur itu sampailah ke Allah. Dan yang pertanyaan kedua tidak, sehingga orang meyakini bahwa keris itu akan membawa produk. Ketika naik bawah, karena keris itu kita merasa tertekan. Jadi tipis-tipis dengan handphone tadi, kita bawa handphone kemana-mana. Ketika nggak bawa handphone, kita merasa bisa. Oh, handphone bawa, oh handphone bawa, ada handphone. Itu satu hal yang menjadi orang syirik ya. Karena kita mempercayai handphone itu juga tipis-tipis dengan keris. Ketika kita bawa keris, bahwa kita juga handphone bisa. Dan itu pertanyaan bukan untuk menjelaskan masalahnya supaya nanti kita bisa memperbaiki hal yang ini. Terima kasih. Oke. Kepercayaan terhadap keris ada khodam, dan kita bisa percaya kalau keris itu ada khodamnya. Kenapa? Karena khodam itu adalah bangsa jin, ya. Dan jin itu ada, gitu. Jin itu ada. Yang dilarang bukan percaya keris itu ada khodamnya atau tidak. Yang dilarang kita percaya kepada khodam, gitu. Ya. Yang dilarang kita percaya kepada khodam. Kalau keris itu diisi oleh khodam bisa saja, oleh para pakarnya dia panggil jinnya masukkan ke sana bisa. Tapi kita dilarang untuk percaya kepada benda itu, gitu. Ya. Yang siriknya itu percayanya. Percaya mempercayai dia gitu, menuhankan dia, itu yang dilarangnya. Tapi percaya khodam itu ada, itu nggak masalah karena memang itu jin ada, ya gitu. Apalagi tadi HP itu buka sering memang kadang HP lebih penting daripada yang lainnya gitu ya. Begitu HP ketinggalan itu wah stresnya luar biasa. Itu saya sudah yakin dan percaya orang itu dia bukannya beriman kepada HP karena dia khawatir HP-nya ada yang buka. Itu masalahnya gitu. Kalau ketinggalan HP ada yang buka babak belur deh saya. Itu masalahnya, makanya dia lebih bela itu. Ya. Jadi ada cerita anekdot begini kan, dia berangkat pakai motor, begitu di tengah perjalanan yang kira-kira udah agak jauh dari rumahnya, ingat HP ketinggalan. Saking paniknya HP ketinggalan, motor ditaruh di jalanan, dia lari pulang ambil HP. Gitu kan. Ketemulah HP di rumah, selamat HP, begitu dibalik lagi motor udah nggak ada. Ini masalah gitu ya. Gara-gara apa? Gara-gara tuh HP. Dan makanya HP udah yang aman-aman aja HP-nya ya. HP-nya yang aman-aman aja, itu penyakit bahaya gitu. Itu kalau masalah HP tuh ya. Ya. Nah, terus bermasalahnya di HP itu bisa menjadi sarana ibadah buat kita. Ketika kita kemana-mana mau bawa Quran agak ribet, HP ada di Quran ada di HP itu bisa. Cuman masalahnya lagi, ketika di HP itu ada sesuatu yang dilarang untuk dilihat, bawa juga, ini masalah. Kan gitu. Sama aja kita ngebawa Al-Quran ditaruh di orang telanjang, kan gitu. Ya. Itu yang jadi masalahnya yang seperti itu gitu ya. Nah, itu bagaimana penggunaannya HP itu gitu ya. Oke. Ada lagi atau selesai? Cukup? Yuk, mangga silakan. Anak belum tidur, isikan Agus. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita datang ke dokter dan dokter pun memfonis kita tiap hari mungkin umur kita gitu. Kita berobat dan
Makanya kalau ini udah penyakit ini udah akan ya kita langsung ya jadi malah takut ya. itu gimana? Ya, takut apa sakit berobat ke dokter, kata dokter ini waktunya 3 bulan lagi mati gitu kan. Kenapa? Karena dokter ingat itu pekerjaan profesi ya, artinya profesi itu memang pekerjaan ahli di bidang itu. Dokter itu berbicara menurut keilmuan keprofesiannya. Jadi menurut keilmuan medis, orang yang sakit begini biasanya nggak lama lagi gitu. Menurut medis gitu. Ini kita harus bisa bedakan. Menurut keilmuan medis, dari mana dia tahu? Berdasarkan penelitian, pengalaman yang sudah kalau penyakitnya begini biasanya nggak lama lagi gitu. Itu menurut medis ya. Menurut keilmuan kedokteran. Dia bicara seperti itu, salahkah dia? Secara ilmu medis nggak salah. Kenapa nggak salah? Karena dia berdasarkan keilmuan. Ilmu itu eksak gitu. Artinya sudah berdasarkan riset, penelitian yang bertahun-tahun dan ribuan sampel. Tapi menurut akidah akan berbeda gitu. Kenapa? Karena kalau menurut akidah yang tahu persis tentang umur seseorang cuma Allah gitu ya. Nah, kalau dokter dia membelakangi agamanya, maka dokter akan bilang seperti itu. Ini nggak lama lagi, ini dokter sudah membelakangi agamanya. Tapi ketika dokter itu beragama, maka dia akan mengatakan, kami hanya bisa melakukan syariat, hanya upaya. Adapun, nah, dengan kata adapun hasilnya, kita sama-sama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menyembuhkan bukan kami, tapi Allah. Itu dokter yang menggunakan agama. Banyak dokter yang seperti itu juga ya. Kita ini hanya upaya ya Pak, tapi yang menyembuhkan nanti Allah. Adem kalau dokter bicara begitu ya. Ada, saya juga pernah ngalamin sakit dokter begitu ya. Wah, ini penyakit berat katanya. Udah berat ya. Udah berat aja gitu kan. Padahal penyakitnya ringan-ringan aja, cuman terasa saat itu aja beratnya kan gitu. Jadi itulah, kalau sudah agama yang dikedepankan, kita nggak akan bisa sewenang-wenang. Yang di luar kewenangan kita nggak bisa mengatakan. Gitu ya. Oke? Siap. Masih? Kalau ada yang reguler tadi, jadi jangan kau pikirkan zatnya Allah, pikirkanlah sifat Allah itu sebagainya. Kalau kita pikirkan zatnya Allah musik, wujud kita bangkau malah pertama visinya. Sudah musik itu kita melihat penciptaan Allah yang ada bumi, misalkan ada surga, ada hari, ada bulan, dan itu juga kan. Jadi kita harus itu aja sih. Mungkin barangkali tidak ada lagi yang mau bertanya. Kita baca terakhir di kalian bisa ditutup dengan doa yang akhir. Baik, sama-sama mari kita tutup dengan munajat kepada Allah, karena hanya satu-satunya harapan kita bersandar kepada Allah. Kita hanya meminta kepada Allah, kita hanya menyembah kepada Allah. Maka segala sesuatu yang terjadi kepada kita tidak lepas itu adalah semua atas kehendak Allah, qudrah dan iradahnya Allah. Maka dari itu sama-sama kita menyerahkan diri kepada Allah dengan meminta kepadanya, dan Allah paling suka ketika dia dipinta oleh hambanya. Itu yang jadi catatan kita. Astagfirullahaladzim, 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 ya Allah ya Mahmud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yuqafil majidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka 'inda darajat wa tuballighuna biha aqsal khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna Allahumma ighfir lana wa liwalidayna Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fil bari wal bahri kulluhum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana asrif 'anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma sabitna bil iman, sabitna bil islam, sabitna bil tauhid, sabitna bil ma'rifah, sabitna bil i'tiqad fid dunya ila daril akhirah. Allahumma ya ghani ya hamid ya mu'min ya mu'id ya rahim wa ya wadud. Aghnini bi halalika an haramika bi ta'atika ma'siyatika bi fadlika aman siwak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.